Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Baradaf Pratama dengan NIM 120130137. Asal prodi Teknik Elektro, TPB 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman C++, yaitu tentang hitungan frekuensi dan persamaan kuadrat. Langsung saja kita jelaskan. Pada program pertama, saya akan membuat program perhitungan fisika pada materi getaran dan gelombang. Di program saya kali ini, saya akan melakukan perhitungan untuk mencari nilai frekuensi, periode, dan cepat rambat suatu getaran. Data akan diinput oleh user dari keyboard. Nantinya, pada awal program, saya akan mendeklarasikan variabel-variabel yang diperlukan nantinya. Lalu, program akan memasukkan peluang dowhile agar program nantinya dapat berjalan terus-menerus. Pada peluang tersebut, program akan mengeluarkan list perhitungan yang akan menjadi opsi yang akan dipilih oleh user. Kemudian, program akan meminta user untuk menginput nilai jumlah percobaan yang ingin dilakukan. Setelah itu, program akan membuat sebuah array sepanjang jumlah percobaan untuk menyimpan hasil perhitungan. Pada bagian selanjutnya, pada bagian percabangan, program akan menjalankan perhitungan sesuai dengan kondisi yang memenuhi. Pada program saya, kondisi pertama yang akan dipenuhi apabila nilai variabel dipilih sama dengan 1. Pada setiap kondisi di atas, hasil perhitungan akan disampaikan pada array hasil yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Apabila terjadi kondisi yang tidak memenuhi ketiga kondisi di atas, maka program akan menampilkan input yang dimasukkan error. Kemudian, saat bagian percabangan telah selesai, program akan meminta user untuk menginput sebuah string. Apabila string yang bernilai ya atau ya, maka program akan mengulang lagi ke awal. Namun, apabila tidak sama, maka perulangan akan berhenti dan program akan menampilkan terima kasih telah menggunakan program ini. Lalu, kita beralih ke kode C++-nya. Seperti biasa, di awal program saya akan mengimport library yang nantinya kita akses agar kita bisa menggunakan metode-metode di dalamnya. Lalu, pada fungsi main, saya akan mendeklarasikan beberapa variabel seperti frec dan pilihan bertipe data integer. Lalu, variabel v, t besar, n, dan f yang bertipe data double agar menyimpan data yang berbentuk desimal. Dan juga variabel yang bertipe data string. Program dilanjutkan dengan pengulangan dowhile pada bagian dalamnya, seperti di flowchart yang sudah kita buat sebelumnya. Program akan menampilkan list perhitungan yang akan menjadi pilihan user. Kemudian, program akan mendeklarasikan array hasil sepanjang frec untuk menyimpan hasil perhitungan nantinya. Masuk ke percabangan, kali ini saya akan menggunakan percabangan switch case yang terdiri dari 3 kondisi yang bernilai true dan 1 kondisi default yang bernilai false. Pada kondisi 1, program akan dimulai dengan meminta user untuk memasukkan nilai dari variabel n dan t, lalu melakukan perhitungan dengan rumus n dikali t, dan menampilkan hasil perhitungannya ke layar. Pada kondisi 2, juga melakukan hal yang sama seperti kondisi 1, hanya saja kali ini program hanya meminta nilai 1 dari variabel yaitu f. Karena rumus periode hanya memerlukan 1 parameter yaitu frekuensi. Hasil perhitungan juga ditampilkan ke layar. Pada kondisi ketiga, juga berlaku hal yang sama. Pada kondisi ketiga, program menghitung cepat rambat dengan mengalihkan nilai frekuensi dan panjang gelombang yang masing-masing diinput dari user. Hasil perhitungan kali ini juga ditampilkan ke layar. Pada kondisi default, program akan menampilkan input yang dimasukkan error. Setelah percabangan di atas selesai, program akan meminta konfirmasi user apakah program akan diulang. Konfirmasi nantinya akan disimpan ke variabel jawab. Lalu program akan melakukan komparasi terhadap variabel jawab. Apabila jawaban bernilai ya atau ya, maka program akan mengulang. Namun jika tidak, maka perulangan tidak akan berhenti dan program akan ditutup dengan penampilan terima kasih telah menggunakan program ini ke layar.
Pada program kedua kali ini saya akan membuat program perhitungan persamaan kuadrat matematika. Pada program saya kali ini saya akan terdapat dua opsi perhitungan, yaitu mencari akar-akar persamaan dan mencari persamaan kuadrat. Data nantinya akan diinput oleh user dari keyboard. Pada awal program saya akan mendeklarasikan variabel-variabel yang terlibat pada perhitungan nantinya. Lalu program akan menjalankan perulangan do while. Saya akan menggunakan perulangan do while agar program nantinya dapat berjalan terus-menerus sampai kondisinya tidak memenuhi. Pada perulangan tersebut, program akan mengeluarkan dua buah opsi yang akan dipilih oleh user. Kemudian, program akan meminta user untuk menginput pilihan tersebut. Pada bagian berikutnya, di bagian percabangan, program akan mengecek berdasarkan input sebelumnya. Pada program saya, terdapat dua kondisi yang dijalankan. Pada kondisi pertama, program akan menjalankan perhitungan akar-akar dari persamaan kuadrat. Pada kondisi kedua, program akan mencari bentuk persamaan kuadrat dari akar-akar yang kita inputkan. Kemudian, saat bagian percabangan telah selesai, program akan meminta user untuk menginputkan sebuah string. Apabila string bernilai ya atau yes, maka program akan mengulang lagi ke awal. Namun apabila tidak sama, maka perulangan akan berhenti dan program akan menampilkan terima kasih. Lalu kita beralih ke kode C++-nya. Seperti biasa, di awal program kali ini saya akan mengimport sebuah universal library agar kita memasukkan metode-metode matematika, program tidak akan error. Masuk ke fungsi main. Saya akan mendeklarasikan sebuah array integer bernama coef sepanjang 3 indeks dan sebuah variabel pilihan. Ditambah dengan dua variabel double, kali 1 dan kali 2, terakhir string akan sebagai wadah konfirmasi. Pada program dilanjutkan dengan perulangan do while. Pada bagian dalamnya, program akan menampilkan pilihan perhitungan yang diinginkan. Kemudian, program akan meminta user untuk menginput pilihan tersebut. Masuk ke percabangan, kali ini saya akan menggunakan percabangan if-else yang memenuhi untuk beberapa kondisi, yaitu pada true, program akan dimulai dengan meminta user untuk mengisikan data array mulai dari indeks ke-0 hingga ke-2. Kemudian, program akan menghitung nilai dari kali 1 dan kali 2 dengan menggunakan rumus ABC. Lalu, hasil akan ditampilkan ke layar. Pada kondisi false, program akan meminta user untuk menginput nilai dari variabel kali 1 dan kali 2 yang kemudian dicari nilai penjumlahan dan perkaliannya, lalu dipasangkan pada format yang akan ditampilkan ke layar. Setelah percabangan di atas selesai, program akan meminta konfirmasi user apakah program akan diulang. Konfirmasi nantinya akan disampaikan pada variabel kata, lalu program membandingkan string kata tersebut. Apabila kata bernilai ya atau iya atau yes, maka program akan mengulang. Namun jika tidak, maka perulangan akan berhenti dan program akan ditutup dengan menampilkan terima kasih ke layar. Program kemudian akan berhenti. Nah, itu penjelasan singkat dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.